Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Azwal Anbiya Muhyiddin. Di sini saya akan melakukan sebuah presentasi dari usaha yang saya akan kembangkan, yaitu Farm is Fun. Apa itu Farm is Fun? Usaha yang bergerak di bidang apa itu Farm is Fun? Nanti saya akan presentasikan kepada Anda. Oke. Yang pertama ini adalah poin-poin yang akan saya presentasikan. Yang pertama adalah tentang kami, dan juga yang kedua ada usaha kami, lalu ada target, dan juga profit atau keuntungan yang didapat Anda sebagai investor jika berinvestasi kepada perusahaan kami. Oke, yang selanjutnya kita akan masuk ke, ini tentang kami. Nama usaha yang kami atau yang saya kembangkan itu adalah Farm is Fun. Itu artinya adalah bertani itu menyenangkan. Tapi bertani bukan berarti bertani di ladang atau di sawah. Tapi kita bertani di sebuah platform PC dengan cara bermain game. Bidang usahanya itu bergerak di bidang usaha jasa. Lokasi dari perusahaan kami itu ada di lokasi Jalan Nagran nomor 199, Kecamatan Primal, Kota Munjaya. Oke, yang selanjutnya latar belakang. Game online sendiri adalah permainan yang menggunakan jaringan internet dan yang sejenisnya, seperti modem atau koneksi kabel, yang dimana yang artinya ya kalau kita ingin bermain game ini kita harus online ya. Game online banyak diminati oleh semua kalangan, dari anak-anak sampai orang dewasa sekalipun. Contohnya di Indonesia banyak sekali orang yang bermain game online karena kita bisa bertemu dengan orang lain secara real time atau secara langsung. Melihat hal tersebut, saya mencari ide mengenai bagaimana jika bermain sebuah game online, kita tidak hanya dapat menikmati gamenya saja, tetapi kita dapat menghasilkan uang atau penghasilan, bahkan bisa menjadi salah satu mata pencaharian. Oke, itu tadi latar belakang dari usahanya. Yang selanjutnya adalah, ini adalah cara kerja. Bagaimana sih cara kerja dari usaha yang saya kembangkan ini? Oke, yang pertama itu adalah menginstal game. Jadi hal yang paling pertama dalam usaha ini adalah menginstal game di platform PC. Lalu yang kedua adalah membeli akses game berupa token. Lalu yang ketiga ada bermain game dan grinding, atau artinya itu melakukan sebuah pekerjaan di game tersebut secara berulang-ulang untuk mendapatkan sebuah item. Lalu menjual item tersebut di penjualan di game dan menjualnya ke orang lain secara real time. Jadi orang lain akan memberikan kita uang dan kita akan memberikan item yang dia inginkan. Yang selanjutnya, ini adalah target. Siapa saja sih target dari perusahaan atau usaha yang saya kembangkan? Yang pertama itu adalah kalangan menengah dari umur 18 sampai 30 tahun, karena rata-rata umur 18 itu orang yang mungkin anak remaja yang tengah asiknya main game dan kebetulan mencari kerja atau mungkin kuliah. Lalu orang yang suka bermain game online, dan yang ketiga itu laki-laki, karena laki-laki cenderung lebih menyukai game, terutama game online dibanding wanita. Yang selanjutnya adalah analisis resiko. Beberapa risiko yang saya analisis mengenai usaha yang saya kembangkan. Yang pertama adalah penurunan harga beli. Penurunan harga beli ini mencakup dari penurunan harga beli in-game, yaitu di dalam gamenya, maupun penurunan harga beli dari kita ke orang di luar negeri atau orang-orang yang ingin membeli. Terus jumlah karyawan. Untuk penurunan maupun penambahan jumlah karyawan kita bisa menggunakan metode 60/30, yang dimana setiap 100%, 60/40, mohon maaf, dimana setiap 100% target dari penghasilan yang dia miliki, kita bisa mengambil 40% saja dan 60% jadi milik karyawan. Lalu yang ketiga adalah kerusakan peralatan. Kerusakan peralatan mengenai jalannya usaha tersebut, pasti ada peralatan yang mungkin harus di-repair, yang dimana untuk mencegah hal tersebut atau meminimalisir, saya tentunya akan melakukan sebuah pengecekan secara berkala setiap
hari atau mungkin setiap minggu. Dan yang terakhir adalah profit. Jadi apa saja sih keuntungan Anda sebagai investor dengan menyuntikkan dana di perusahaan saya? Oke, yang pertama adalah usaha jangka panjang. Usaha ini itu merupakan usaha jangka panjang karena selama game tersebut ada atau selama masih ada update game lainnya, maka usaha tersebut akan terus menerus dimainkan atau akan terus menerus mendapat keuntungan. Terus penghasilan lebih dari pengeluaran. Oke, pengeluaran yang kita keluarkan itu hanya sedikit dibanding dengan penghasilan yang kita dapatkan, apalagi dengan jumlah karyawan lebih banyak, maka penghasilan pun akan lebih naik. Tentunya dengan hal-hal lain seperti game yang baru pun akan meningkatkan penghasilan. Dan yang ketiga adalah menghindari risiko kegagalan. Kita sudah menganalisis mengenai bagaimana risiko kegagalan seperti harganya turun dan lain sebagainya, itu kita sudah analisis, dan yang pastinya Anda tidak akan menerima risiko kegagalan yang lebih dibanding dari perusahaan lain. Oke, itu saja dari yang saya kembangkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya. Menurut saya, presentasi yang Anda paparkan kepada saya cukup meyakinkan. Tetapi, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan soal Farm is Fun yang Anda presentasikan kepada saya. Yang pertama, mengapa perlu akses ke sebuah gamenya? Oke, pertanyaan pertama itu adalah pertanyaan yang cukup unik dan cukup lazim. Banyak yang nanya juga mengapa perlu akses ke dalam sebuah gamenya. Karena dari game itu tuh kita untuk bermain gamenya itu tidak gratis, terutama gamenya itu sistemnya itu berbayar, yang tadi saya sebutkan berupa token. Tokennya itu kita beli dengan cara membayar di in-game atau membayar dalam game, yang artinya developernya menjual token tersebut dan kita membelinya agar bisa mengakses ke game tersebut. Baik, untuk selanjutnya, siapa objek dari penjualan dari game tersebut? Untuk objek penjualan itu tuh kita ada dua ya. Yang pertama yang di in-game maupun yang di luar. Untuk yang di in-game-nya kita itu menjual ke player ya, artinya player itu orang-orang yang benar-benar bermain game itu sebagai player atau sebagai orang yang menikmati. Dan yang kedua itu yang menerima atau yang menginginkan gold-nya atau apa ya, penjualannya itu yang ke manusianya itu pasti ke orang luar negeri. Jadi orang luar negeri di sana itu rata-rata mereka membeli gold dari item-item tersebut untuk membeli item-item di in-game lagi. Baik, apa ada cara paling efektif dalam mencapai keuntungan sebesar-besarnya dalam usaha ini? Untuk cara paling efektif sendiri yang saya bisa lakukan yaitu dengan cara jika ada update game terbaru maka kita harus secara cepat memainkan game tersebut. Karyawan-karyawan akan sangat cepat memainkan game tersebut. Karena apa? Karena setiap update game terbaru itu maka harga dari penjualan di game tersebut itu sangat-sangat naik. Jadi jika kita cepat dan mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya di awal, maka kita dapat mendapatkan penghasilan berupa uang tunai yang sangat-sangat besar di awal juga. Baik, terima kasih untuk Aditya Firmansyah yang menjadi investor. Mohon maaf bila banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.